Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Budi baca 12 sampai 17. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadruka ayyakulu laula unzila alaika kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil. Am yakulu naftara qul fa'tu bi asri suratin misli muftarati wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Baik. Sebelum masuk lebih lanjut, akan saya bacakan sedikit terkait dengan tadabbur Al-Quran. Ini ada di sini terkait dengan surat Hud. Kemarin sudah dibahas sedikit terkait dengan surat Hud, yaitu surat Makkiyah, terdiri dari 123 ayat. Surat ini dinamakan surat Hud. Kenapa dinamakan surat Hud? Karena pengulangan nama Nabi Hud alaihissalam sebanyak 5 kali, ya kan? Dan karena kisah Nabi Hud adalah kisah yang terpanjang di surat ini, ya, Nabi Hud gitu ya. Ini ada yang menarik ini ya dari di sini ya. Keutamaan surat Hud. Keutamaan dari surat ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ini ya menarik ini ya, yang membuatku beruban adalah surat Hud, surat Waqiah, dan surat Mursalat. Surat Hud, surat Waqiah, Al-Mursalat, Amayata-Sa'alun itu juz 30, Amayata-Sa'alun, dan Idza Syamsu Kuwirat. Jadi ada beberapa surat yang membuat Rasulullah itu beruban. Rasulullah ubannya hanya 3. Salah satunya karena ini kan? Luar biasa ya. Berarti artinya apa? Ada sesuatu yang menarik di
surat Hud ini. Surat Hud ini diawali dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan diakhiri dengan perintah tersebut sama. Ayat 1 perintah beribadah kepada Allah, ayat 123 ayat akhir ya sama. Itulah kesesuaian awal dan akhir surat. Ya seperti itu. Terus tema-tema surat ini, satu adalah tauhid. Jelas tauhid ya. Yang kedua, penjelasan kepada kita terkait sifat utusan Allah, sifat para nabi, ya kan? Dan juga tidak menutup kemungkinan sikap kita juga, ya kan? Harus menyontoh mereka. Terus penetapan Rasulullah sebagai nabi terakhir. Terus wasiat bagi para nabi dan para umatnya. Istiqomah, tidak melampaui batas, tidak cenderung pada orang-orang zalim, selalu menjaga sholat dan sabar. Ya, jadi ada beberapa poin-poin kesimpulan atau tema-tema yang dibahas di surat Hud ini, sehingga menjadi kompas atau gambaran untuk kita. Oh, ternyata ada titik poin di situ, ya kan? Yaitu menariknya surat ini sehingga Rasulullah sampai beruban karena surat ini, ya. Baik, sudah dibaca tadi, sekarang dibaca artinya mulai ayat 9. Kemarin kan terakhir 8 ya. Mau Pak Manto? Membuat manusia merasakan suatu rahmat, nikmat dari kami, kemudian kami mencabutnya dari dirinya, pastilah dia menjadi putus asa, lagi kafir nikmat. Lagi 10. Dan jika kami membuatnya merasakan kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang keburukan-keburukan itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Apa Manto artinya? Hah? Iya, Apa artinya? kenikmatan lipatan itu. Ini 9. Ini terkait dengan apa? Ayo coba. Kenikmatan. Kenikmatan. Terus yang 10? 9 menarik, 10 menarik, digabungkan jadi menarik. Digabungkan dengan sebelumnya juga menarik. Gimana Pak Tata? Yang 9 atau 10? 10. Terus ini apa? Pengingkaran. Jadi ya, coba. Dan jika kami rasakan kepada manusia sebuah kenikmatan, sebuah nikmat, rahmat, apapun bentuknya kenikmatan itu dari Allah, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia mengeluh. Dicabut, ini ngeluh. Bentuk keluhannya apa? Sini, putus asa dan tidak terima kasih. Tidak terima kasih. Coba kalimatnya innahu layaus ya. Layausun ya. Dan kafir. Loh kan disebutkan kafir di sini. Kafir kan berarti menolak kebenaran. Iya kan? Nah, berarti apa ini artinya? Ketika kan ini kan hak Allah kan sampai sini ya. Benar enggak? Nikmat mau dikasihkan kepada makhluknya, mau dicabut, hak Allah. Ya kan? Tapi responnya ini yang salah. Ya, responnya yang salah.
Kemudian digabungkan dengan ayat 10, dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan. Bahagia. Sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana daripadaku. Sungguh dia sangat bangga. Ya, diberi, ini bangga bener ini. Guys, kaitannya apa di sini? Ya, intinya bukan karena Iya, kaitannya apa? Andika coba. yang waktu itu beri usaha Hah? sangka, tapi ketika diberi kenikmatan dia berbaik sangka. Terus itu kesimpulannya istidraj itu. Nah, jadi ini poinnya ya, jangan berburuk sangka, jangan salah pikir. Ini kan. Jangan salah pikir, ini seakan-akan putus asa ya Allah, Allah menjauhkan aku, Allah tidak ini, tidak ini. Kalau diberi keburukan, Ya kan? Atau putus asa. Ya, itu. Tapi kalau ini merasa luar biasa, padahal enggak. Semua itu ya, ingat kan, semua itu karena Allah, bebas ini mau ngapain. Kita jangan berpikiran ini. Kita ini di sini, tugas kita di sini. Iya kan? Jangan salahkan siapa-siapa, ya emang ini settingannya Allah. Ya. Ya seperti ini gitu loh. Ya. Apapun berbaik sangka lah. Berbaik sangka, mau enggak enak, mau enak. Seperti di juz 30. Apa itu? Dan ketika Itu Al-Fajr itu ayat 15-16. gimana bahasanya? Silai. Rabbuhu fa'akramahu fayaqulu rabbi akraman. Terus? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fayaqulu rabbi akraman. Terus satunya itu kalla, ya kan? Jadi kan kalau mendapat kebaikan, oh senang Allah memperhatikan saya. Kalau ada keburukan, ya Allah tidak memperhatikan saya. Padahal tidak seperti itu cara pikir ya. Ya kan? Salah cara pikirmu tidak seperti itu. Sama ini. Cara berpikir kita menyikapi ini adalah hal yang tidak bisa kita setting. Ya kan? Ini kejadian dari Allah. Salah tafsir. Nah, kita ini yang di sini. Cuma dengan kita mempertanyakan seperti kemarin. Kenapa kok Allah tidak menjadikan kita ini satu kaum saja? Semuanya masuk surga. Kan beres enak. Ya kan? Lah bukannya itu, kita tidak diberi kemampuan untuk berpikir sampai situ. Nah, itu hak Allah memang. Kita di sini tugasnya. Gitu ya, semuanya pahami bahwa kita hanya di sini. Iya, paham ya? Paham? Gimana dia? kalau dibalik ini, Nah, gimana? Hah? keusahaan kita berbaik sangka, Hah? dan kita dalam tanda kutip ya, Hah? buruk sangka ini jangan-jangan kok saya dapat enak terus, jangan-jangan saya malah yang kotor. Nah itu benar. Ya kan? Salah satu indikator bahwa Allah sedang dalam tanda kutip menghukum kita itu apa? Satu itu. Terus yang kedua? Hilangnya keimanan. Hilangnya keimanan. Dengan cara seperti apa? Cobaan. Lainnya lagi. Ada yang menarik kadang-kadang. Intinya semua itu adalah ujian. Ujian benar. Ujiannya seperti apa? Dengan menyibukkan dengan dunia. Ini kan janjinya Allah. Dan kami tinggalkan atas itu. Kesusahan kesenangan. Ya. Maka sesungguhnya sama
Karena sering Nggih, kenapa? betul-betul Eh, kesusahan dari senangan itu. Oke. Nah itu ya. Jadi kita seperti tadi yang saya sampaikan, waspada kalau kita yang dulunya enak, merasa nyaman, terus kemudian kok kurang waktu untuk sholat. Karena apa? Kesibukan. Ini tanda tanya ini. Kesulitan. Ada apa dengan saya? Sehingga Allah kok dalam tanda kutip mengingatkan kita. Yang benar seperti Handika. Bukan kita berburuk sangka, tetapi kita khauf dan roja itu. Apa Pak Manto khauf dan roja itu? Takut dan harap. Ya ini konsepnya memang. Seluruh aktivitas kita itu harus ini. Takut kalau sesuatunya itu tidak diterima oleh Allah. Harapannya ya berharap bahwa itu diterima oleh Allah. Khauf dan roja. Ini ya, jadi dua ini konsep ini jangan sikapnya seperti apa? Ya cari bagaimana seseorang yang beriman menyikapi dunia itu seperti apa. Nah, ya Manto ya. Jawabannya di lanjutnya. Baca lanjutnya Pak Manto. Baca. Ayat ke-11. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, kuncinya apa di sini? Oh, sini harus mengerjakan amal soleh. Terus, sudah. Dan mereka akan otomatis mendapatkan ampunan dan pahala. Jadi enak kita itu. Ini tidak bisa kita setting. Ini adalah perilaku yang salah. Ya kan? Kalau senang seperti, kalau sudah susah seperti ini. Kalau senang seperti ini. Enggak, jangan seperti ini. Ya kan? Walaupun kadang manusiawi. Keluar manusiawinya kan, sedih ya sedih. Tetap sedih, boleh-boleh tapi ada batasnya. Ya kan? Terus kalau seperti ini kita harus apa? Dua ini kuncinya. Sabar. Sekarang mulai diterjemahkan. Sabar itu yang seperti apa? Gimana? Hah? Dalam perintah. Itu takwa. Sabar itu yang seperti apa? Gimana? Serah diri dari Allah, dari Allah. Iya. Sabar. Yang kedua ini jelas ya. Kemudian cari. Sebentar, sabar dulu. Amal soleh. Ketika kita menghadapi yang di atas seperti ini, tindakan-tindakan kita seperti apa? Misalkan, ketika di sini, apa kasus apa? Kasus saya kemarin. Saya jam 8 pagi sudah sampai di kampus. Rencana jam 11 itu mempertahankan penelitian saya, sidang penelitian kemarin itu. Saya mengungkapkan sesuatu, meneliti sesuatu, benar penelitian itu layak untuk dipublikasikan secara internasional atau tidak, diuji oleh 5 profesor. Ya kan? Nyampe saya di situ. Jam 8.15 dinyatakan gagal. Belum ujian. Karena apa? Dibatalkan sidangnya. Karena apa? Disinyalir tempat publikasinya itu tidak sesuai persyaratan. Ya, ini bingung akhirnya. Ini bingung ini. Semua yang terkait dengan acara ini dibatalkan, termasuk makan, catering, segala macam dibatalkan.
penguji sudah dibatalkan, ya kan? Udah diem aja, gimana terusan? Itu tinggal berdoa saja, ya. Karena saya yakin saya sudah menjalani semuanya dengan benar. Batalkan semua, Pak Rektor sudah bilang batal. Udah jam 10.15, tapi ini tetap ada komunikasi ya. Jam 10.15 menjelang ternyata disetujui. Karena apa? Ternyata di sini ada informasi yang tidak benar. Ya kan, ada seorang rekan yang tidak suka memberikan informasi bahwa publikasinya itu salah ini. Ternyata dia salah memberikan informasi. Akhirnya keputusan ini dianulir, ya kan? Kemudian disetujui dilanjutkan sidang. Hasilnya, alhamdulillah, ya kan? Seperti itulah. Seperti ini kita sudah berusaha luar biasa. Kemudian seakan-akan kita sudah siap semuanya, kenikmatan dicabut sesaat. Terus gimana? Ya sudah, berdoa saja. Apa yang harus saya lakukan? Ini dua ini. Sabarnya seperti apa? Sabar itu kalau saya memahami seperti ini. Apa yang harus saya lakukan pada saat seperti itu yang sesuai dengan aturan? Itu sabar. Iya kan? Kalau seperti ini saya apa? Sabar saya apa? Cari kenapa saya kok dibatalkan? Konfirmasi kepada lain-lainnya. Itu sabar, bukan diem saja. Kenapa saya dibatalkan? Oh karena ini. Kenapa kok seperti ini? Iya kan? Padahal saya punya datanya semuanya. Sabar itu seperti itu, tidak diem aja. Sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk misalkan sekarang gini ya. Terus tiba-tiba unggah di TikTok. Sabar enggak? Gini. Tanpa konfirmasi, ini putus di sini, saya tidak berusaha. Iya kan? Langsung dipotong di sini. Upload TikTok. Ini tidak bener, aneh ini gimana? Sabar enggak? Siapa? Udah, iya kan? Ini kan tapi salah. Nggak apa ini misalnya di medsos misalnya. Buat apa? Bentuk kesabaran kita enggak seperti itu. Ya, mungkin Pak Chandra sama Pak Agus bentuk kesabarannya ya akhirnya terlentang di meja operasi ya. Ya sabar. Pak Chandra itu, enggak saya kuat. Ternyata terlentang di meja operasi. Ya itu bentuk kesabarannya. Ya kesabarannya seperti apa? Sabarnya saya seperti ini. Ya sudah berusaha mentok, sudah. Nah, seperti ini sabar, seperti ini yang salah. Ini namanya tidak sabar. Iya kan? Dan sabarnya seperti apa? Sabar cari datanya. Iya kan? Berusaha lagi gimana. Nah terus di samping itu kombinasinya dengan amal soleh. Amal solehnya mau ngapain? Zikir, sholat. Kan? Selama ini sholat apa? Bebas. Kalau sholat kan bebas kan? Yang mau ngapain sholat, zikir, berbuat baik. Ini tuh pas berbuat baik bukan kalau saya. Iya kan? Terus ngomong tidak jelas kan orang dalam keadaan seperti ini kan kemungkinan besar responnya kan tidak sabar. Iya kan? Dia melampaui batas. Ini ya, jadi sabarnya itu terjemahan sabar itu seperti apa? Itu kita berusaha meng-cross check apa yang sudah ini. Kalau sudah, ya lakukan sesuai dengan aturannya seperti apa. Ditambah nanti amal solehnya. Ini terkait dengan ininya, masalahnya. Termasuk misalnya, oh iya, ternyata salahnya saya di sini.
Iya kan? Pak Manto yang dulunya berhenti di depan garis merah, garis putih, ya kan? Ternyata sesuatu ini tabrak der, ya. Seperti itu ya. Bentuk sabarnya mentok sabar, oh yes, saya memang salah. Ya itulah bentuk kesabaran kita. Ingat, kesabaran itu bukannya tidak melakukan apa-apa ya. Terus bukannya diem aja ya. Cari. Sampai ketemu, bukan mencari sampai ketemu apa jawabannya. Walaupun kadang sabar ini hikmahnya tidak muncul saat itu. Hikmahnya tidak muncul saat itu. Saat dulu Pak Manto pindah ke sini kan, dulu dari Gemerlap Gubeng Majid ke di sini siapa dulu Pak Manto? Pertama kali ke sini. Ada airnya dulu, enggak ada kan? Pak Manto pertama kali di sini ada airnya, air PDAM. Enggak ada kan? Terus belinya Ngaksu. ya, itu bentuk kesabaran. Hikmahnya, sekarang bisa ngaji, sekarang bisa seperti itu. Bentuk sabarnya dulu apa? Itu termasuk ngangsu itu sabar. Dia kan enggak ngomel. Seperti itu ya. Jadi dan sabar ini terkait dengan apa yang kita hadapi ini ya butuh latihan, benar enggak? Itu mengendalikan nafsu emosi. Salah satunya mengendalikan itu. Mengendalikan pikiran-pikiran yang liar gitu. Dikendalikan sesuai dengan materinya kita selesaikan sampai mentok. Ya kan, bener salah urusan nanti. Yang penting kita tahu masalahnya sampai mana. Iya. Termasuk misalkan Pak Agus memecat pegawai misalkan. Itu bentuk dari kesabaran. Bisa. Kalau rangkaiannya sudah disesuaikan. Sudah tidak bisa dipertahankan pegawai ini, harus keluar. Seperti itu ya. Jadi itu mengendalikan emosi-emosi itu sabar itu. Itu ya. Konteksnya ini kita harus pahami. Kita tidak boleh protes tentang ini. Ini hak prerogatif Allah ini. Kenapa sih perempatan cowok itu kok semerawut aja? Allah alam, itu haknya Allah mau ngatur seperti apa. Ya kan? Yang penting kita saat itu di situ mau ngapain. Ya kan? Ini saya ceritakan kemarin kan, perempatan Gedung Cowai termasuk 5 besar yang luar biasa di Surabaya, ya kan? Dalam satu mungkin kirian ya. Ya itu ya. Ya sabar di sini itu. Apa yang harus itu? Belum? Ada bertiga. Benar nih. 1. Sabar dalam ketaatan. Taat, Sabar dalam menjauhi larangan. menjauhi larangan. Sabar dalam menghadapi takdir. Ya takdir. Ini enggak definisi Pak Manto ini. Larangan, terus perintah, ya ini kan definisi takwa kan? Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Yang satu, sabar terkait dengan ini. Mau diberi apapun ya nikmati ini. Ada pelajarannya, pasti ada. Karena kita yakin bahwa sesuatu yang menimpa kita, orang beriman itu pasti baik untuk kita. Ini seperti itu. Baik. Nah, dari sabar dan amal soleh ini, ingat ya, sabar tidak diem saja ya. Sabar dan amal soleh ini akan memunculkan ampunan dan pahala. Otomatis tidak perlu kita minta-minta, toh Allah otomatis memberikan. Minta boleh silakan, ya kan? Tapi ini luar biasa juga. Kadang kita tidak sampai titik ini kalau sudah ruwet seperti ini ya. Isinya marah-marah toh aja, ya kan? Ya sampai sini aja sudah lega. Sudah berhasil mengendalikan amarah,
sudah berhasil dengan zikir, sudah berhasil dengan wudhu, amal solehnya ya, tenang semuanya. Ini kadang tidak terpikir. Tidak seperti perilaku Nabi Yunus. Ketika sudah seperti itu, malah ini malah minta ampunan kan. Konsepnya sama Nabi Yunus kan. Ini. Nih. Beliau sampai seperti ini. Kalau kita paling sampai sini toh, selesaikan masalah saya ya Allah, selesai sudah. Minta ampunnya enggak. Ya, oleh karena itu ada kalimat yang menarik ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Yang satu adalah innalillahi, ya kan? Itu tidak hanya kepada orang mati saja, Pak Manto. Ya ingat ya, Pak Manto boleh ketika pulang innalillahi. Ya kan? Lah itu kan, ini bentuk kecintaan ya. Ini bentuk kecintaan ini. Ada yang satu lagi kalimat selain innalillahi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua hal yang terjadi. Entah itu ini, entah itu ini. Alhamdulillah pasti ada sesuatunya untuk saya. Jadi innalillahi itu bisa buat apa? Karena itu kan cuma menyebutkan segala sesuatu akan kembali ke Allah. Jika ada orang katakanlah ini lucu-lucuan, beli mobil baru. Makanya Pak Manto sama toh kalau pulang. Lalu contoh, ya Pak Manto ya innalillahi. Ya kan aja semua akan kembali ke Allah. Ya kan seperti itu. Gimana Pak Manto? Setuju sama Andika? Alhamdulillah. Itu ya. Baik, inilah konsep-konsep sederhana yang harus kita lakukan, ya kan? Dan ini harus latihan. Makanya ketika di kecil-kecil itu jangan anggap hal yang biasa saja. Perempatan kayak ada polisi tidur kayak ada rambu-rambu lalu lintas. Makanya di jalan itu latihannya kita ini. Latihannya kita ini. Di jalan ada enak-enak potong orang. Ya. Ada orang berhenti sembarangan. Iya, Manto ya. Ya itu. Ini latihan untuk membentuk kita. Kita ingin teorinya, oh seperti ini. Kita lakukan. Baik, lanjut Pak Manto. Paham Pak Manto? Oke, lanjut. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu menjadi sempit karenanya, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah yang menangani pemeliharaan segala sesuatu. Nah, ini kalau dilihat asbabun, kita baca dulu ya. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan sempit karenanya dadamu. Artinya ya ini. Jadi karena lingkungan, karena penolakan lingkungan, karena mungkin dalam tanda kutip anggapan bahwa saya tidak berhasil, Rasulullah kurang berhasil untuk mengedukasi warganya saat itu, sempit dadanya, tidak enak. Aduh kok seperti ini ya. Karena khawatir. Nah, kekhawatiran beliau itu karena apa? Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersama dengan dia seorang malaikat. Rasulullah itu pernah ditantang sama
orang kafir saat itu. Tantangan pertama yaitu ini, diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan. Teknisnya orang-orang saat itu minta gunung ini bisa jadi emas enggak? Terkait dengan apa? Terkait dengan dakwahnya Rasulullah. Allah seperti ini, Allah seperti itu. Haruslah nurut dengan Allah, ya kan? Karena sebelumnya mereka sudah punya banyak Tuhan. Banyak Tuhan aja hidup susah. Apalagi Tuhannya cuma satu. Ya kan? Apa enggak lebih susah? Nah, itu ya, itu anggapan mereka. Ya kan, seperti itu. Kemudian Rasulullah mendakwakan seperti itu. Nah, proses pendakwahannya banyak pertentangan. Salah satunya itu minta bukti. Buktinya seperti apa? Jadikan gunung ini gunung emas. Satu. Terus yang kedua, kenapa kok kamu yang diutus Allah? Kenapa kok sesama manusia saja yang masih punya nafsu segala macam? Ya kan? Kenapa tidak malaikat saja yang sekiranya makhluk yang suci, ya pokoknya seperti itu kan? Makhluk yang suci memberikan peringatan kepada kami sehingga kami yakin bahwa peringatan itu benar. Ya, seperti itu. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, Rasulullah itu merasa tidak srek hatinya. Kok seperti ini ya? Ya, sesungguhnya kamu hanyalah, nah kemudian diingatkan oleh Allah, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah memelihara segala sesuatu. Dicontohkan kasusnya dari kasus ini, dari ayat ini. Khawatir Rasulullah, gimana ini ya kan? Pertanyaan tidak masuk akal, saya pun tidak bisa jawab. Tapi di satu sisi kekuasaan Allah seperti ini harus saya sampaikan. Gimana? Ya sudah, tugas kita hanya menyampaikan saja. Kita mendakwakan saja, mengubah itu bukan hak kita. Kita hanya menyampaikan, penyampaian kita lewat 3 cara. 1 dengan tangan, 2 dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Ini kan sama dengan apabila kita melihat kemungkaran, kan sama atau penyampaian sesuatu, mendakwah. Dakwah itu karena melihat sesuatu yang tidak benar kan, kita dakwahkan. Ya, melihat sesuatu yang tidak benar itu caranya seperti itu. Materi dakwahnya kita cari di Al-Quran. Materi dakwahnya apa? Yang ada kul. Ya kan? Itu materi dakwah kita. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Nah, itu yang ketiga mungkin ingatlah. Ya, ini materi-materi dakwah kita. Ya, tuh. Baik, sampai sini ada yang tambahkan? Tidak ada, lanjut Om Manto. Mereka mengatakan Muhammad yang mengarang Al-Quran itu, katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang semisal dengannya yang dikarang-karang dan ajaklah orang-orang yang sanggup kalian ajak selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar. Nah, ini tantangan sepanjang zaman, ya kan? Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Ini luar biasa ya. Kalimat Umi sebelum pengalaman pribadi, sebelum paham terkait dengan rangkaian semuanya, Umi yang disematkan kepada Rasulullah. Beliau tidak bisa baca, beliau tidak bisa nulis. Itu dulu saya anggap sebagai kekurangan. Kok seperti ini sih? Kok bisa? Ternyata setelah belajar panjang, itu adalah kelebihan.
Iya kan? Karena seperti ini. Iya kan? Kenapa nabinya tidak pinter? Pinter tambah diprotes. Nah, ya kan? Cuma kalau pinter tambah luar biasa protesnya. Iya kan? Rangkaian rencananya Allah itu luar biasa. Ya. Seperti itu. Muhammad telah membuat Al-Qur'an itu. Nah, ini materi dakwah kita setelahnya yang dikatakanlah. Kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup untuk memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Teks ayatnya seperti itu. Ini tantangan kepada siapapun, mulai zamannya Rasulullah sampai nanti akhir zaman nanti. Ya kan, siapa yang bisa mendatangkan surat seperti Al-Quran. Nah, ini kita sudah mulai belajar pelan-pelan kan. Satu ayat itu ada ilmunya. Beberapa ayat dirangkai juga keluar ilmunya. Satu surat apalagi. Ya kan, seperti itu kemarin tuh kan. Baik. Sudah cari lagi Pak Manto kemarin. Algoritmanya Al-Quran. Itu algoritma Al-Quran kan. Oh, ternyata surat ini 7 baris, belakang ketemu sama. Iya kan? Ya mana ya? Luar biasa itu. Baik. Kita lanjutkan. 14 Pak Manto. Jika mereka tantangan kalian itu, maka katakanlah, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maka maukah kalian berserah diri masuk Islam? Ini penegasan mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, ya, karena memang sudah tidak ada lagi ya ajakanmu, maka katakanlah olehmu. Nah, ini artinya ya sudah, kamu kan tidak bisa ya, kamu yang harus ngomong, ya kan, menyatakan diri bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Nah, ini yang cari. Fa'ilam yas tajibulakum fa'lamu, ya kan? Fa'lamu, oh ya, ini diturunkan dengan ilmu Allah. Lah, sekarang kita tinggal nyari. Tidak ada keraguan lagi kepada Al-Quran. Oke, tidak ada. Dan kita dipastikan sudah tidak bisa membuat sesuatu seperti Al-Quran. Terus sekarang tinggal Al-Quran ada di depan kita. Mau kita apakan? Satu-satunya jalan, ya ini. Ya kan? Pelajari Al-Quran. Jangan yakinlah Al-Quran itu benar. Nah, sekarang kita tinggal menegakkan keyakinan itu. Kan manusia kan makhluk yang harus ada buktinya. Ya, Al-Quran sehebat ini tuh apa buktinya? Nah, itu cari sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Apakah itu balik lagi ke ayat ini? Apakah itu bentuk sabar? Iya, bentuk sabar. Bentuk kesabaran kita dalam mencari kemukjizatan Al-Quran. Terus jangan dibiarkan Al-Quran dipigora, ya, dijadikan pajangan. Itu bukan bentuk kesabaran kita dalam mencari kemukjizatan Al-Quran. Tanya Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, seperti itu. Dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada, ini kesimpulannya, dan bahwasanya yakinlah bahwa tidak ada ilah selain Dia, maka berserah dirilah kamu kepadanya. Ini perintahnya Allah. Ya, baik, sampai sini ada yang disampaikan? Fahal antum muslimin. Ada tambahan Andika? Kamu anna unzila bi ilmi, gitu kan? Fa'lamu ketahuilah annama unzila
bi ilmillah. Ya, ketahuilah bahwa itu semuanya dengan ilmu Allah. Yakinlah ilmu Allah pasti benar, cari di situ. Pasti nemu yang benar. Jangan panik, jangan seperti itu. Canangkan bahwa kita berserah diri kepada Allah. Sudah, lanjut toh. Barang siapa dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, ini menarik ini. Menariknya apa, toh? Ya, ini bentuk keluar biasaannya Allah, kemahakuasaannya Allah. Apa kira-kira apa? Ar-Rahman. Enggak, apa ini? Apa Budi? Istidrat boleh. Terus apa lagi? Hah? Bisa saja makasih. Tapi gimana? Kalau manusia minta apa? Bahkan dapat semua dunia ya bisa saja Allah. Cuman kan Allah enggak gitu. Udah kayak gitu. Ya. Barang siapa mengenai perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka. Niscaya Allah ini ya. Wa zinataha niscaya Allah berikan ya. Allah yang berikan di situ ya. Niscaya Allah yang berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Coba. Kalau kita berkesempatan di Multazam itu pintu Ka'bah. Itu adalah salah satu tempat kalau kita berdoa dikabulkan. Kemudian berdoa, ya Allah saya mau 10 Ferrari, mau 10 rumah, tok titik doanya. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Janjinya Allah ini loh. Tapi masalahnya, terakhir ini masalahnya. Maka di dunia mereka tidak, nanti istilahnya ya, sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sama sekali. Diberikan itu. Semuanya diberikan. Ya. Lah. Bener istrinya 2 ya, nanti taruh mana satunya? Ini diberikan semua, jangan khawatir ya kan. Terlanjut Pak Manto. Lanjutannya yang tidak enak ini. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan gugurlah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Boleh minta Ferrari, minta semuanya, pasti kasih. Hanya saja Rugi di akhirat. tidak dapat apa-apa di akhirat. Itu yang tidak enak, kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini menunjukkan kepada kita apa? Orientasi kita harus jelas, tujuan kita harus jelas. Hal yang menarik adalah kita ini hidup di dunia. Dunia itu fana. Tapi tujuannya itu akhirat. Dunia fana. Dan kita harus menyesuaikan diri kan. Ini semuanya itu terlihat, ini semuanya itu tidak terlihat saat ini. Iya kan? Makanya kita harus benar-benar info yang masuk terkait dengan ini, kita harus pastikan kebenarannya. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak pada akhirat kita. Info apa? Info terkait dengan pembawa info. Siapa? Pencipta info.
Allah. Allah dan pengetahuan kita terkait dengan Allah, pengetahuan kita terkait dengan utusan, itu akan berdampak pada pengetahuan kita terkait dengan ini. Apa yang dibawa, apa yang diturunkan. Beriman tidak percaya tok loh ya. Ya kan? Beriman tidak percaya tok loh. Ya kan? Seperti yang nanti disampaikan Pak Sumaji nanti. Hilang-hiling aja nanti, ya kan? Pokoknya hiling, ya kan? Itu kan tidak benar itu kan? Ya ini ya. Ajaran kita seperti ini. Balik lagi ke ayat ini, ya kan? Jadi setelah ada semuanya kejadian, jangan sampai orientasi kita itu salah. Di ayat ini kita sambung-sambungkan aja. Orientasi di sini, ingat jangan sampai seperti ini, ya kan? Dengan ini dan ini. Hadiahnya inilah orientasi akhirat kita sebenarnya. Kalau kita hanya berorientasi dunia saja, ini terputus sudah, sampai sini saja. Karena ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan saja. Allah berusaha menjelaskan bahwa tidak sampai sini. Masih ada lanjutannya, karena tujuannya di sini. Iya betul ya? Nah tujuannya itu kita akhirat, bukan dunia. Kalau dunia selesai di sini saja. Diberi ini sedih, diberi kenikmatan, senang, udah titik. Sampai dunia saja. Tapi kita tidak sampai nyambung di akhirat. Ngapain melakukan ini? Itu Pak, kalau tidak ada motivasinya. Apa motivasinya? Iya betul ya. Ngapain saya harus di depan garis putih? Motivasinya apa? Ya. Nah itu ya kan, seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan lagi? Andika kemarin ujian lagi nih, Ahad malam ya Andika? Jadi Ahad malam kemarin ada acara di sini. Ada ya, oh jadi acaranya. Gitu ya. Ada tiup lilinnya Pak? Udah ada. Hah? Enggak menyimak. Itu bentuk kesabaran, enggak menyimak. Lain kalau nyimak ditanyain malaikat. Nah, ya, nanti ada bisa berargumen nanti Andika. Baik, sampai sini ada yang sampaikan Andika. Dampak-dampaknya luar biasa ya. Orientasi kita harus diperjelas ya. Iya betul ya. Iya makanya. Berbuat baik atau berdoa, terus Allah ngasih reward berupa katakanlah udah menyiapkan reward kita tuh sekarung beras. Nah, yang nyampe kita cuma sekilo, terus kita protes, kok hasilnya cuma sekilo. Mungkin Allah jawab, lah ini sisanya sekarung banyak ini buat besok di akhirat. Nah ya. Pengen semua toh. Bisa sih. Ya itu ya. Ya. Dimaknai dengan menambah keimanan kita. Iya kan? Yes. Banyak hal, ya kan? Banyak hal. Yang satu berarti ini yang jelas ini bukan hak kita. Ini itu salah, tidak boleh seperti ini karena ini hanya sebatas dunia. Kita ini karena tujuan kita akhirat. Sambungkan terus ke situ. Ngapain saya harus seperti ini? Ngapain saya harus seperti ini? Ya. Next, terakhir 17. Kamando. Apakah orang pikirkan dunia itu sama dengan orang-orang yang memiliki bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh saksi dari awal dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa Taurat yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa yang kafir kepada Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang kafir itu, maka nerakalah tempat yang
diancamkan baginya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, gimana mantap? Kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti nyata Al-Quran dari Rabb-nya. Nah ini loh, apakah kita sama dengan orang-orang yang kafir di sini ya sebenarnya? Iya. Orang-orang kafir, bukan orang Islam berarti? Orang kafir. Bukan, ya? Artinya orang kafir ya di sini. Belum tentu orang kafir itu tidak sholat. Iya Pak Wanda ya? Apakah orang kafir itu selalu orang yang tidak sholat? Enggak. Enggak. Tapi kan batuan ngasar kafir. Iya kan? Orang yang selalu menggunakan cara api. Iya itu. Kenapa kok tapi ini keluar? Ayo. Tapi sakjane ya itu enggak boleh sebenarnya. Karena dengan sakjane itu kita berusaha mengganggu ini. S11 sing aku. Nah, S11. ya jadi ini kalau sakjane kan kita berusaha menjadi Tuhan kan. Yang sudah diturunkan oleh seperti ini sakjane, ya, itu kan. Itu kan. Ya, kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Dan orang yang tidak mau menerima atau tidak sampai tidak mau menerima, tidak menutup diri. Nah ini menutup diri dari kebenaran Al-Quran, itu juga waspada. Ini kan? Kadang-kadang ya teman saya, ayo Pak Kasus tua, anu kapok, saya nggak melapor sih dengan tua gitu. Nah itu. Tua. Nanti jajak ke rumahnya Pak Manto nanti, diceramahi. Hah? Ya kayak Islam kejawen ini. Iya. Itu dakwah ini gimana? Mereka cerdasnya itu setengah-setengah. Kalau Islam kejawen cerdasnya setengah-setengah. Cerdas. Kecerdasannya kelihatan. Yang Islam kejawen ini apa wahin nuturine itu emang susah karena apa? Makanya kita kan sebelumnya kan pernah disampaikan di sini, bukan Pak Chandra waktu operasi itu di Al-Quran itu dakwah para nabi dalam tanda kutip enak, ada Al-Quran disampaikan, tidak diikuti. Yang tidak mengikuti itu tahu isinya, ya kan? Tahu isinya. Bagaimana orang kafir Quraisy protes kepada Al-Quran? Asalnya seperti itu, loh bisa Tuhannya banyak. Tuhannya banyak, loh kita susah. Apalagi Tuhannya satu. Statement Tuhannya satu itu berarti dia tahu intinya Al-Quran, ya kan? Abu Lahab berstatement, ini bagus, Al-Quran ini bagus, ya kan? Tapi tidak mau karena kesombongan. Intinya apa? Tahu dia materinya Al-Quran, ya kan? Terus misalkan yang satu lagi siapa itu ahli tata bahasa yang diutus, yang disuruh oleh kaum Quraisy, ayo tandingi Muhammad dalam berpuisi. Dia pulang, ini bukan saya, ini ahli syair, itu bukan buatan manusia. Nah, sampai seperti itu, dia tahu. Nah sekarang masalahnya, mau dakwah, orang itu tidak tahu. Jadi punya standar sendiri kebenarannya. Gimana? Itu kesusahan kita saat ini apa? Kita mendakwakan Al-Quran, dakwah. Kalau dulu kan terkait dengan penyimpangan dari Al-Quran. Kalau sekarang enggak. Ya mungkin kita bawa kitab suci, mereka bawa kitab suci masing-masing. Gitu. Susah memang. Kita ngomong Tuhan sesuai seperti ini, Allah seperti ini. Dia punya konsep sendiri, Allah seperti ini juga. Tuhannya mereka seperti itu. Susah. Standar baiknya dia punya sendiri. Ya memang terakhir paling enak contoh apa? Dakwah mereka dengan contoh. Dengan teori susah.
ada gap antara zaman Rasulullah sama Sekarang. yang kejawen ini. Heeh. Kalau zaman Rasulullah kan kesombongan. Kalau yang sekarang ini kayak ketakutan. Mungkin ketakutan. Mungkin ya. Ini seperti itu, ya. Ya kita terus gimana? Teknik dakwah kita ya harus disesuaikan teknik dakwahnya. Sudah. Kenapa tidak nikah lagi? Ya, terus gimana tekniknya? Teknik dakwahnya kita harus punya teknik tersendiri. Objek dakwah, makanya itu ya. Kalau kita perjalanan Islam sekarang di Indonesia, kesimpulan sementara, pesantren yang dulu adalah sistem pendidikan yang ditakuti oleh penjajah, sekarang menjadi sistem pendidikan yang sama sekali tidak dipandang sama sekali, tidak pengaruh sama sekali. Sistem pendidikan yang ditakuti oleh penjajah saat itu adalah sistem pendidikan pesantren. Makanya diubah menjadi SD, SMP, SMA seperti ini. Karena apa? Ya mungkin salah satunya seperti tadi, teknik dakwah 400 tahun yang lalu, 300 yang tahun yang lalu dipakai sekarang. Ini kan teknik dakwah dulu dan tidak berkembang, ini seperti itu saja. Dari atas ilmunya turun. Ini seperti itu saja, tidak berubah. Dan luar biasanya lagi, umat yang nerima saja, ya kan? Nanti cari ada, ya Abah Awas sudah lihat? Abah Awas, apa? Tanah suci Indonesia, bukan Mekah. Lah itu ada kayak ada dua, banyak misalnya Abah Awas itu di Sunda, Jawa Barat, orang logatnya logat Sunda. Ada lagi nanti satu Kiai Tanjung, bukan Tanjung yang Surabaya ya, bukan. Ada satu lagi Kiai Tanjung, itu luar biasa juga. Yang seperti Abah Awas tadi, ya kan? Itu dan luar biasanya apa, diterima, ada pengikutnya. Cari nanti Pak Manto Abah Awas itu, wah ini luar biasa itu, nanti ketemu Pak Manto jadi makrifat. Ya itu ya, tidak sama kita dengan orang yang tidak memegang Al-Quran, jangan samakan, ya kan? Bedakan kita dengan mereka, dan diikuti pula oleh seorang saksi Rasulullah dari Allah. Jelas toh, ini Al-Quran, ini ada utusan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Oh, berarti kita ini enggak, zaman dulu juga sama. Prototipenya itu sama. Allah sebagai zat yang ingin memperkenalkan diri melalui kitabnya, melalui rasulnya, utusannya, ya. Terus mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa di antara mereka, orang-orang Quraisy kali ini, dan sekutunya yang kafir terhadap Al-Quran, kafir ini ya, ini termasuk kalimat luar biasa ya. Kafir terhadap Al-Quran, artinya kan menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita kafir terhadap satu ayat saja, itu sama dengan kafir secara keseluruhan. Ya, mantu ya. Mengingkari bahwa ayat poligami itu tidak sesuai dengan zaman, itu sudah kita keluar dari Islam, karena kita tidak mengakui. Lah itu, nah, perintah kan semampunya, ya kan?
Ada keberadaan konsep itu harus kita akui. Ya, harus kita akui. Terus kafir kepada Allah, maka neraka tempatnya. Jangan sampai kita tempatnya di neraka, tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu, statement. Janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ya kan? Kembalilah berpositif thinking. Ragu-ragu ini coba kita kembalikan ke sekolah aja. Kita jawab ujian ragu-ragu itu karena apa? Kalau tidak bisa kan karuan kan? Kalau tidak bisa jelas nggak belajar. Kalau ragu-ragu, kira-kira apa jawabannya? Ragu-ragu ini benar apa salah ya? Kalau tidak bisa jelas ya. Kalau tidak bisa jelas tidak belajar itu kacau itu ya kan? Ragu-ragu. Saya sering Ragu-ragu. orang muncul malu. Ya, oke, oke. Apa ya Pak Manda? Hah? Dulu pernah sih merasakan Ujian ini loh. eh, masih ingat SD. Apa MLG gitu saya tulis animal. Dulu itu mendengar. Namanya jadi Ini animal. sebenarnya tahu tapi ini salah. Terjadi saya ya apa itu? Yang benar apa dulu? Nah, ragu-ragu. Kayak gitu. Kira-kira apa? Ayo Mas. Salah informasi. Ragu-ragu. Salah informasi. Lah, informasinya bener kan? Jangan tahu jawabannya bener kan? Iya. Heeh. Malah apa yang animal gitu. Kira-kira MLG. apa dia? Ini kecil-kecil. Loh iya kan? Kira-kira Wes, untuk menghilangkan keraguan-raguan, proses belajar kita harus seperti apa? Mas Komar misalkan. Untuk set OK, untuk set alat SC, saya operasi kandungan, itu kan pasti beda dengan misalkan orto kan? Ada bedanya toh itu. Ragu-ragu yang mana ini? Gimana cara kita menghilangkan ragu-ragu? Proses belajar ya, kita samakan aja. Hah? Ini loh menarik. Sering melakukan. Berarti kita harus apa? Belajar. Satu, belajar. Sering melakukannya di dalam kehidupan kita itu apa sering melakukannya itu? Sering latihan. Latihan dengan apa? Di jalan. Anggap itu adalah bagian dari latihan itu loh. Iya kan? Kalau kita, makanya orang yang kecil memperhatikan yang kecil akan diberikan oleh Allah sesuatu yang ditambah oleh Allah pengetahuan. Bisa karena biasa. Lah, ya kan? Karena biasa karena latihan. Kalau dilakukan sengaja bisa dilatih, tapi kalau kayak kentut ragu-ragu kan nggak bisa kita. Loh, latihan tidak ragu-ragu artinya. Ini minta tangga. Ya, jadi jadikan kita ini menjadi latihan. Dan latihan itu kita punya dasar. Oh, ketemu di jalan seperti ini. Latihan saya harus seperti apa? Latihan sabar saya harus seperti apa? Latihan amal soleh kita. Karena ini dua ini yang ini tidak bisa. Ini kita di perempatan, tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya ini sudah disetting oleh Allah. Terus ini silakan mau bersikap seperti apa. Tapi yang diminta Allah sikapnya seperti ini. Ini kecil aja latihannya di jalan. Di rumah ya Pak Manto ya? Iya kan? Sabarnya di rumah Pak Manto seperti apa? Amal solehnya Pak Manto di rumah seperti apa? Ya kan? Terkait objek yang menjadi objek yang Pak Manto jadikan sumber latihan. Ya, itu apa? Misalnya Mas Komar ketemu dokter-dokter operatornya yang cerewet kan biasa kan seperti itu. Dokter kan luar biasa kan,
kadang misuan juga, kadang ini, ya kan? Nah, itu kita harus tahu, ya kan? Ya kemarin juga salah seorang guru saya sampai mengeluarkan hal tersebut kepada adminnya. Kan bodoh semua, goblok semua. Seperti ini kok bisa salah identifikasi. Waduh luar biasa. Saya diam aja, ya kan? Jangan seperti itu, ya kan? Jadikan sesuatu apa yang misalkan. Kalau saya menarik sih, semuanya dijadikan bahan latihan. Lingkungan kita ini jadikan bahan latihan agar ini nanti kita tidak ragu-ragu, latihan terus. Dan di akhirnya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Robmu, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ya kan? Bagaimana kita merasakan kebenaran Al-Quran itu? Ya kan? Ini ya karena kita ragu-ragu, akhirnya kebenaran Al-Quran dipertanyakan, akhirnya tidak beriman. Keimanan kita kurang. Iya ya, memang seperti itu. Iya kan? Seperti yang disampaikan di dalam sebuah hadis, saya kurang tahu kualitasnya. Kalau kita mampu melihat manusia dengan setan, itu seperti bangkai tikus yang dikerubuti oleh set itu. Bangkai tikusnya itu kita, setnya itu setannya, jin terus. Penggambarannya seperti itu. Jadi kita mereka mencari teman sebanyak-banyaknya ke neraka kan. Nah itu. Ya bantu ya. Baik sampai sini. Saya mau tanyakan. Jadikan latihan. Ya, makanya itu semuanya kan. Kalau saya kan tertarik dengan pribadi Pak Manto ya. Ya kan latihannya tidak jauh-jauh. Ini udah di rumah udah latihan terus. Ya kan? Walaupun definisi kesabarannya diam, ya kan? Hah? Lah iya, wong Pak Agus saja belum nemu materi ujian, Pak Manto sudah nemu materi ujian kan? Tiap hari latihan, lama-lama hafal. Ternyata Al-Quran ini mukjizat ya gitu. Betul, benar itu. Karena memang kita rangkaian Al-Quran segini itu hanya untuk Allah itu mengenalkan, pokoknya hambanya itu harus tahu Allah. Kalau sudah tahu itu enak. Ya, mau diapa-apakan itu kita bisa menjadi Islam yang kafah itu. Mungkin enggak kita jadi Islam yang kafah kalau enggak tahu Allah? Enggak mungkin, jelas enggak mungkin. Saya aja ngapain saya ikuti aturannya Pak Chandra? Saya enggak ada hubungannya dengan Pak Chandra. Ya kan? Disuruh upacara setiap ini ngapain saya enggak. Konsekuensinya enggak mungkin ke saya. Rewardnya juga enggak mungkin ke saya. Ya kan? Karena saya tidak tahu. Ya kan? Dan saya merasa tidak terikat. Ngapain saya? Nah, kalau kita merasa terikat dengan atasan kita, Allah kita, lah ini yang menarik. Bisa apapun ya mau saja. Ya Manto ya. Seperti itu ya. Baik. Itu Pak Manto. Semua karena Allah. Makanya kan latihan setiap hari toh. Latihan setiap hari. Pak Manto kan latihannya di rumah. Latihan terus kan. Sama bukan kan. Kalau Korea api neraka. Istilah ya orang yang beriman, terus orang yang baca Al-Quran, karena Allah, karena ria, karena ulama-ulama juga karena dunia itu tidak bisa masuk. Itu yang jadi api neraka. Bahan karena bakarnya. Karena Allah. Iya. Karena Allah. Benar, setuju, ya kan? Setuju. Iya, karena Allah. Ya.
Nah ini kalau Pak Pardi ini kondisi gini minta nikah lagi gimana? Masuk. Kon ben kayak ini apa? Prostat. Kayak iso. Nah. Kurang soalnya. Karena loro. Ya. Bos, tentang di surga itu gak ada susuan kau. Jadi, kon berarti istilahnya kon ku menduakan Allah itu. Iku longsonan, iku ono sini lho, coba ono kabeh, coba surga. Lek gak coplok, gak iso. Bersih Tuhan. Baik, latihan menjadi ya ini benar memang barang siapa yang bersyukur kepada Allah terhadap apa yang sedikit akan ditambah nikmatnya. Yang termasuk salah satu dari latihan. Jadi kan semuanya ini latihan. Latihan apa? Salah satunya ini. Oh, bener Al-Quran. Bener Al-Quran. Kita nanti diam-diam nanti berkesimpulan bener Al-Quran ya. Seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Godaan itu pasti ada seperti yang saya ngomong Pak Chandra. Luar biasa godaannya, ya bener memang. Godaannya luar biasa. Tapi Allah mintanya seperti ini. Ikuti saja Allah. Ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.